Halo teman-teman, apa kabar? Masih dengan saya Sari. Tip kesehatan kali ini kita akan membahas tentang anemia. Istilah anemia berasal dari bahasa Yunani, anaemia. An berarti tidak ada, haima berarti darah. Anaemia berarti kekurangan darah. Yang dimaksud dengan anemia adalah keadaan pada saat jumlah sel darah merah yang kita kenal dengan nama hemoglobin dalam sel darah merah berada di bawah normal. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dari jantung yang diperoleh dari paru-paru dan kemudian mengantarkannya ke seluruh bagian tubuh. Akibat dari anemia adalah transportasi sel darah merah akan terganggu dan jaringan tubuh si penderita anemia akan mengalami kekurangan oksigen yang berguna menghasilkan energi. Maka tidak mengherankan jika gejala anemia ditunjukkan dengan merasa cepat lelah, pucat, gelisah, dan terkadang sesak. Wajah pucat juga bisa dilihat dari bagian tubuh lain seperti lidah dan kelopak mata. Seorang pasien dikatakan anemia bila konsentrasi hemoglobin kurang dari 13,5 gram per desiliter atau hematokrit HCT kurang dari 41% pada laki-laki dan konsentrasi hemoglobin kurang dari 11,5 gram per desiliter atau HCT kurang dari 36% pada perempuan. Gejala anemia atau kekurangan darah ditandai antara lain yang pertama, kelopak mata pucat. Ini sangat mudah untuk mendeteksi anemia dengan melihat mata. Ketika Anda meregangkan kelopak mata dan memperhatikan bagian bawah mata, Anda akan melihat bahwa bagian dalam kelopak mata berwarna pucat. Yang kedua, sering kelelahan. Jika Anda merasa lelah sepanjang waktu selama 1 bulan atau lebih, bisa jadi Anda memiliki jumlah sel darah merah yang rendah. Pasokan energi tubuh sangat bergantung pada oksidasi dan sel darah merah. Semakin rendah sel darah merah, tingkat oksidasi dalam tubuh ikut berkurang. Yang ketiga, sering mual. Mereka yang menderita anemia seringkali mengalami gejala morning sickness atau mual segera setelah mereka bangun dari tempat tidur. Yang keempat, sakit kepala. Orang yang mengalami anemia sering mengeluh sakit kepala secara terus-menerus. Kekurangan darah merah membuat otak kekurangan oksigen. Hal ini sering menyebabkan sakit kepala. Yang kelima, ujung jari pucat. Ketika Anda menekan ujung jari, darah itu akan berubah menjadi merah. Tetapi ini berbeda jika Anda mengalami anemia. Ujung jari Anda akan menjadi putih atau pucat. Yang keenam, sesak nafas. Jumlah darah yang rendah menurunkan tingkat oksigen dalam tubuh. Hal ini membuat penderita anemia sering merasa sesak nafas atau sering terengah-engah ketika melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan. Ketujuh, denyut jantung tidak teratur. Palpitasi adalah istilah medis untuk denyut jantung tidak teratur, terlalu kuat atau memiliki kecepatan abnormal. Ketika tubuh mengalami kekurangan oksigen, denyut jantung meningkat. Hal ini menyebabkan jantung berdebar tidak teratur dan cepat. Yang kedelapan, wajah pucat. Jika Anda mengalami anemia, wajah Anda akan terlihat pucat. Kulit juga akan menjadi putih kekuningan. Yang kesembilan, rambut rontok. Ketika kulit kepala tidak mendapatkan makanan yang cukup dari tubuh, Anda akan mengalami penipisan rambut dengan cepat. Yang ke-10, menurunnya kekebalan tubuh. Ketika tubuh Anda memiliki energi yang sangat sedikit, kekebalan atau kemampuan tubuh untuk melawan penyakit ikut menurun. Anda akan mudah jatuh sakit atau kelelahan. Secara garis besar, anemia dapat disebabkan karena peningkatan destruksi eritrosit, contohnya pada penyakit gangguan sistem imun, thalassemia. Kemudian penurunan produksi eritrosit, contohnya pada penyakit anemia aplastik, kekurangan nutrisi. Kemudian kehilangan darah dalam jumlah besar, contohnya akibat pendarahan akut, pendarahan kronis, menstruasi, ulcer kronis, dan trauma. Pencegahan penyakit anemia. Banyak jenis anemia tidak dapat dicegah, tetapi Anda dapat membantu menghindari kekurangan zat besi atau vitamin dengan mengkonsumsi makanan sehat yang mengandung pertama zat besi. Dapat ditemukan pada daging ataupun kacang, sayuran berwarna hijau gelap, buah yang dikeringkan, dan lain-lain.
Yang kedua, folat. Anda dapat menemukannya pada jeruk, pisang, sayuran berwarna hijau gelap, kacang-kacangan, sereal, dan pasta. Kemudian ketiga, vitamin B12. Ini banyak terdapat pada daging dan susu. Yang keempat, vitamin C. Vitamin C membantu penyerapan zat besi. Makanan yang mengandung vitamin C antara lain jeruk, melon, dan buah beri. Makanan yang mengandung zat besi penting untuk mereka yang membutuhkan zat besi tinggi seperti pada anak-anak, wanita yang menstruasi, dan wanita hamil. Zat besi yang cukup juga penting untuk bayi, vegetarian, dan atlet. Bagaimana dengan pengobatan anemia? Pengobatan anemia hendaknya disesuaikan dengan penyebab dan sifat terjadinya anemia. Pada anemia akut yang disebabkan pendarahan hebat, transfusi adalah pengobatan yang bersifat menyelamatkan jiwa. Sedangkan suplementasi zat besi, asam folat, dan B12 diperlukan bila memang terbukti sebagai penyebab anemia itu sendiri. Kecukupan protein juga merupakan salah satu faktor yang penting untuk dijaga dalam penanganan anemia. Orang dengan gejala anemia tidak disarankan untuk langsung konsumsi obat-obatan penambah darah, karena seperti yang disebutkan di atas bahwa penyebab anemia bermacam-macam, sehingga penyebabnya harus dicari sebelum diberikan pengobatan yang sesuai. Anemia bisa jadi merupakan gejala dari penyakit yang lain, yang justru lebih serius seperti kanker atau gangguan sumsum tulang. Oh ya teman-teman, juga perlu diketahui kalau anemia tidak sama dengan darah rendah. Anemia adalah kondisi kurangnya kadar hemoglobin dalam darah, sedangkan darah rendah adalah kondisi di mana tekanan darah turun di bawah normal. Demikian tip kesehatan kali ini tentang anemia. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.